Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Dwi Utami Esos SPD dan Ibu Rahmawati SPDI selaku tim guru penguji. Yang kami hormati ayah, bunda, orang tua, wali murid kelas 6C dari kelompok 4 yang sudah berkenan hadir untuk memberikan support dan doa kepada Ananda tercinta, serta anak-anakku kelas 6C dari kelompok 4 yang Bu Nuri banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam kegiatan karya ilmiah siswa, presentasi karya ilmiah siswa kelas 6C dari kelompok 4 yang berjudul Handsip, kepanjangan dari hand sanitizer, daun sirih dan jeruk nipis. Ini adalah inovasi hand sanitizer spray berbasis daun sirih dan jeruk nipis sebagai antibakteri alami. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, pada kesempatan hari ini saya bacakan susunan acara dalam kegiatan karya ilmiah siswa. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian presentasi karya ilmiah siswa, dilanjutkan dengan tanya jawab dan saran, dan diakhiri dengan penutup. Namun sebelumnya mari kita buka dulu kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 4 kelas 6C. Namun sebelumnya kami perkenalkan dulu Ananda dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada Mas Zaki, kemudian ada Mas Rasyad, ada Mbak Ghazia, ada Mas Mahes, ada Mbak Septa dan Mbak Nafisa. Ya, baik. Kelompok 4 kira-kira apa sudah siap? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk Ananda mempresentasikan hasil karya ilmiahnya kepada Bapak Ibu Guru Penguji dan Ayah Bunda. Kepada kelompok 4 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and thank you for being here. Before we start the presentation, I introduce the members of our group. My name is Zaki, and there are Rashad, Ghazia, Mahes, Septa, and Nafisa. Our discussion will focus on how to make hand sanitizer from natural ingredients that are better waves and alive. And we have some interesting insights to share with you. Our goal for this presentation is to provide you with valuable insights and information that you can apply in your daily life. Let's dive in and explore what we discovered. We hope you'll find this presentation and information invaluable. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang meliputi pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 dimulai dari latar belakang.
Di lingkungan sekitar masih terdapat banyak individu yang belum menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan, khususnya kebersihan tangan dengan baik. Contohnya tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, serta menutup mulut dengan tangan saat bersin atau batuk tanpa mencuci tangan setelahnya. Kondisi tersebut menekankan pentingnya menemukan metode yang praktis dan efektif dalam menjaga kebersihan tangan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan hand sanitizer berbahan alami yang aman dan ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alternatif dalam menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit. Pembuatan hand sanitizer alami dipilih dibandingkan dengan penggunaan alkohol, dengan pertimbangan untuk menekan risiko kejadian iritasi kulit yang disebabkan oleh pemakaian alkohol. Oleh karena itu, pada karya ilmiah ini akan diusulkan hansip, yaitu hand sanitizer dengan bahan alami daun sirih dan jeruk nipis sebagai alternatif antibakteri. Hansip diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya menciptakan pola hidup sehat di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengolah daun sirih dan jeruk nipis menjadi hand sanitizer? 2. Mengapa daun sirih bisa menjadi pengganti alkohol yang ada pada hand sanitizer umumnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan pembuatan hansip untuk menjaga kebersihan tangan dari bakteri dan mengetahui cara membuat hand sanitizer dengan campuran bahan alami yang ada di sekitar kita. Khususnya untuk anak-anak yang banyak beraktivitas di luar rumah seperti di sekolah, agar selalu menjaga kebersihan dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama, mengetahui cara pembuatan hand sanitizer sederhana dengan bahan alami yang ada di sekitar kita dan mengatasi permasalahan bakteri di tangan menggunakan hand sanitizer berbahan alami. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gazia. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 kajian materi. 1. Daun sirih. Daun sirih merupakan salah satu bahan alami antiseptik yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri karena mengandung senyawa fenol yang bersifat antimikroba dan anti jamur. Kandungan kafikol dalam daun sirih memiliki aktivitas sebagai bakterisida melihat 5 kali lebih kuat dibandingkan tenol, sedangkan minyak atsiri dari daun sirih umumnya aktif untuk melawan bakteri. Daun sirih mengandung minyak atsiri sebesar 1-4,2% dan senyawa fenol berserta turunannya seperti dari hidroksikafikol dan kafibetol. Kafikol yang memiliki aktivitas sebagai bakterisida 5 kali lebih kuat dibandingkan dengan fenol. Selain mengandung zat antiseptik, daun sirih dapat membunuh bakteri dan jamur serta memiliki daya antioksidan. 2. Jeruk nipis. Jeruk nipis mudah didapatkan dan banyak digunakan sebagai ramuan tradisional atau campuran sebagai perisa atau aroma. Selain digunakan sebagai aroma, jeruk nipis juga mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat seperti minyak atsiri yang mempunyai fungsi sebagai antibakteri yaitu flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan kuman pada kulit dan juga memiliki aroma yang khas. Hal ini disesuaikan dengan pernyataan Adinda Putri 2013 menjelaskan bahwa jeruk nipis mengandung senyawa kimia, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin. Senyawa flavonoid yang terkandung di dalamnya bersifat antioksidan, antidiabetik, anti kanker, antiseptik, dan antibakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mahes. Selanjutnya, hand sanitizer daun sirih dan jeruk nipis. Hand sanitizer dapat digunakan sebagai antiseptik yang berfungsi untuk menjaga atau melindungi kita dari kuman atau patogen berbahaya dan merupakan salah satu cara alternatif lain dari mencuci tangan ketika kita beraktivitas. Hand sanitizer dapat menjadi produk pilihan masyarakat saat ini karena mudah dibawa kemana-mana dan mudah didapatkan atau tersedia di pasaran. Terdapat banyak jenis hand sanitizer, salah satunya adalah hand sanitizer dengan bahan alami, yaitu daun sirih dan jeruk nipis. Selanjutnya, landasan Al-Quran yang sesuai dengan penelitian ini adalah surat Al-An'am ayat 99. Allah telah menciptakan bermacam-macam tanaman yang bisa kita manfaatkan, salah satunya adalah daun sirih dan buah jeruk nipis.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma' fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghayra mutasyabih unduru ila samarihi ida asmara wa yan'ih inna fi dalikum la ayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya bab metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya Septa. Saya akan melanjutkan bab 3 metodologi, tempat dan waktu. Karya tulis ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Karya tulis ini dimulai sejak tanggal 25 Januari hingga April 2025. Selanjutnya alat dan bahan akan dilanjutkan oleh Zaki. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 1. Panci, 2. Kompor, 3. Pisau, 4. Baskom, 5. Penyaring, 6. Timbangan, 7. Iris, 8. Botol spray. Bahan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah 1. 50 gram daun sirih, 2. 8 ml perasan jeruk nipis, 3. 200 ml aquades, 4. Essential oil, 5. Air. Selanjutnya metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen, di mana jenis penelitian ini disajikan secara logis, sistematis, teliti, dan terkendali. Cara pembuatannya adalah timbang dan cuci daun sirih sebanyak 50 gram. Setelah dicuci, keringkan dan potong daun sirih menjadi bagian kecil-kecil. Lalu direndam selama 30 menit, kemudian daun sirih direbus selama 15 menit. Matikan api, tambahkan 8 ml perasan jeruk nipis, kemudian saring daun sirih untuk mengambil larutan daun sirih. Setelah itu campurkan essential oil. Langkah terakhir masukkan ke dalam botol spray. Hand sanitizer daun sirih dan jeruk nipis siap digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nafisa. Saya akan mengulas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kelompok kami. Hasil dan pembahasan. Hasil. Pengolahan hensip dilakukan dengan metode maserasi dan reflux. Maserasi adalah proses ekstraksi dengan perendaman daun sirih selama 30 menit. Dan reflux adalah proses ekstraksi dengan merebus daun sirih selama 15 menit. Bahan yang digunakan ada 50 gram daun sirih, 8 ml perasan jeruk nipis, 200 ml aquades, dan beberapa tetes essential oil yang menghasilkan 150 ml produk hand sanitizer. Setelah proses pengolahan selesai, dilakukan pengamatan terhadap produk. Dapat diketahui jika produk hensip hanya bertahan 9 hari di suhu ruang dan 30 hari di chiller. Saat produk kadaluarsa dapat dilihat dari perubahan warna dan aroma. Warna yang semula berwarna kuning kecoklatan berubah menjadi warna yang lebih gelap, dan aroma yang semula wangi menjadi tidak sedap. Produk hensip ini diuji kualitasnya dengan melakukan survei pengujian yang dilakukan kepada 10 responden secara umum. Berikut hasil angket penilaian uji coba produk hensip.
Berdasarkan hasil yang tertera pada diagram batang tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden 100% menilai kualitas hand sanitizer termasuk kriteria sangat baik. Lebih lanjut, sebanyak 90% responden menilai aroma hand sanitizer sangat baik, 10% responden menilai baik. Aspek penilaian berikutnya adalah kenyamanan setelah memakai hand sanitizer. 90 responden menilai dengan kriteria sangat baik, 10% responden menilai baik. Untuk kemasan hand sanitizer, sebanyak 80% responden menilai sangat baik dan 20% responden menilai baik. Berdasarkan hasil angket penilaian uji coba produk tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, produk hand sanitizer dari daun sirih dan jeruk nipis ini mempunyai kualitas yang sangat baik. Dilihat dari aspek kualitas, aroma, kenyamanan saat digunakan, dan kemasan produk. Hal ini menandakan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, sehingga potensi untuk dikembangkan lebih besar lagi. Pembahasan. Daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri di tangan. Daun sirih memiliki kandungan kimia antara lain saponin, flavonoid, polyferol, dan minyak atsiri. Pemanfaatan ekstrak perasan jeruk nipis digunakan karena kandungan jeruk nipis yang mampu menghambat bahkan membunuh beberapa bakteri berbahaya. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan jika semakin tinggi konsentrasi kedua ekstrak ini, yaitu ekstrak daun sirih dan jeruk nipis, maka semakin besar daya hambat bakterinya. Untuk kesimpulan dan saran akan kembali disampaikan oleh teman saya, Septa. Berdasarkan dari yang telah dijabarkan oleh teman-teman, dapat disimpulkan jika pembuatan hand sanitizer alami sangat sederhana. Bahan yang diperlukan juga sangat mudah dijumpai seperti daun sirih, jeruk nipis, aquades, dan essential oil. Daya simpan hansip hanya bertahan kurang lebih 9 hari di suhu ruang. Semakin tinggi jumlah ekstraksi, maka semakin baik kualitas hand sanitizer alami yang akan dibuat. Hand sanitizer alami tetap efektif dalam penghambat bakteri dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Maka saran yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut agar penyimpanan hansip bertahan lebih lama. We highly appreciate for your presentations today. In short, we know that better limbs alive can be processed into natural hand sanitizers with very easy making. As call to action, we encourage each of you to identify plants around us that you can use in your daily life. Let's work together to make use of natural ingredients. Thank you for your time and attention today. That's all from us. We apologize if there are still shortcomings or limitations in our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nuri ucapkan kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik dan jelas ya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan saran yang akan didapatkan ya juga dari tim Ibu Guru Penguji, dan nanti jika memang ada waktu bisa dari ayah dan bunda. Kurang lebih 10 menit ya. Kepada yang terhormat Bu Heni dan Bu Wati, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu atau Ayah Bunda, ini adalah sesuatu yang membanggakan. Kalau di zaman era kita dulu, mungkin usia 20 tahunan ya kita melakukan ujian dari karya ilmiah kita, tapi anak-anak sekarang di usia SD kelas 6 sudah bisa melakukan penelitian, kemudian membuat karya dari ide-ide mereka sendiri yang di sini idenya murni dari anak-anak, pembimbing hanya mengarahkan ke jalan yang benar. Begitu, dan bisa mempresentasikan dengan sangat baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Tadi
Bu ini sangat terkesima dengan pemaparannya yang begitu runtut dari awal, sangat sistematis dan juga tegang ya nak. Nah, senyum dulu dong. Ya, iya. Meskipun agak tegang tapi sudah bisa menyampaikan dengan baik, tidak terbata-bata, semuanya lancar alhamdulillah. Dan satu informasi lagi Ayah Bunda, Ananda ini selain dia sebagai seorang peneliti, mereka juga membuat karya tulis. Nah, karya tulisnya ini nanti akan terpampang di perpustakaan sekolah dan tanpa disadari anak-anak ini adalah semuanya penulis yang tercatat di Perpustakaan Nasional Indonesia ya. Semua karyanya akan dibukukan jadi dijadikan satu dari kelas 6 SD 1 sendiri, kelas 6 SD 2 sendiri, nanti dikumpulkan jadi satu, diambil bab yang karya mereka, bukan yang bab 2 ya. Lalu dibukukan jadi satu, kita jadikan satu dalam buku yang nanti ber-ISBN, sampai ke Perpustakaan Nasional juga. Ya, keren semuanya. Nah ini saran, karena semuanya sebagai penulis saya memberikan saran sedikit di sisi kepenulisan, karena nanti kalian kalau masuk ke jenjang lebih tinggi juga akan ketemu dengan hal-hal yang berbau penulisan. Silakan dipelajari lebih lagi tentang Puebi. Puebi itu adalah pedoman umum penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kamu membuat karya, usahakan konsisten. Judul yang ada di halaman depan dan ada yang di halaman berikutnya itu konsisten. Kalau di halaman depan ini besar kecil, maka yang kedua juga besar kecil, itu satu. Termasuk penulisan nama produk yang konsisten. Tadi Bu ini sempat menemui di dalam itu handship, namanya bagus handship. Ada penulisan yang typo, entah itu typo atau mungkin hilang ya D-nya begitu, bisa diteliti lebih dulu, tapi enggak apa-apa kan masih belajar. Kemudian sebelum menyuguhkan menjadi satu buku, dicek lagi. Ini ada error ini dicek lagi sebelum di print atau digandakan. Jadi biar errornya itu tidak muncul ketika di print. Saya yakin itu karena mungkin beda Windows aja, akhirnya ngeprintnya jadi begini. Konsistensi penulisan, kalau di dalam secara penulisan bahasanya sudah bagus, mungkin dipelajari lagi tentang penulisan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu ada beda cara nulisnya, ada yang menjorok ke dalam. Yang menjorok bukan di awal tapi di akhir. Ke kalimat berikutnya itu yang justru menjorok ke dalam. Itu dari segi penulisan ya. Sekarang baru pertanyaannya. Senyum dulu dong, ngeredek semua. Pertanyaannya, berapa lama kalian mengerjakan? 3 bulan ya kira-kira ya? Ya sekitar itu. Boleh diceritakan masing-masing ini kan berkelompok, bagi tugasnya kemarin gimana? Misalnya Zaki bagian apa? Kemudian Septa bagian apa, nanti cerita, lalu suka dukanya apa, itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih dulu biar sambil membayangkan. Mengerjakannya saya yakin disupport sekali oleh orang tua ya kan semuanya. Nah nanti setelah kalian cerita, aku mengerjakan kelompoknya begini Bu, bagi tugasnya seperti ini. Coba sampaikan ke orang tua kalian, karena ini sudah di jenjang akhir ya, mau ke jenjang SMP atau MTS, silahkan nanti diceritakan apa yang sudah kalian dibantu apa saja, lalu perasaan kalian bagaimana, apa ingin kalian ucapkan untuk orang tua kalian, satu-satu nanti, itu saja. Terima kasih Bu Nuri, monggo ke anak-anak langsung. Zaki, mengerjakan bantu apa kemarin? Handship. Lanjut, Rasyad, cerita dong. Membuat bab 1. Penulisannya membuat bab 1. Waktu prosesnya bikin apa itu? Handship ini bagian apa? Bawa apa? Membantu memeras. Memeras. Ya, oke. Lanjut. Gazia. Membantu mencuci. Mencuci, yang dicuci apa nak? Mencuci daun sirihnya. Mencuci daun sirihnya, oke. Mahes? Sama memeras jeruk nipisnya juga. Oh, memeras bahan-bahannya juga ya. Lanjut Mbak Septa? Memotong jeruk nipis. Jeruk nipisnya dipotong-potong, oke. Lanjut? Memotong daun sirihnya. Memotong-potong daun sirihnya. Seneng nggak? Senang. Seneng. Di rumahnya siapa mengerjakannya?
Di sekolah. Oh di sekolah, oke bisa kumpul semua. Nah yang tadi yang pertanyaan kedua, kan dibantu sama orang tua tadi ya. Prosesnya ini kan pasti dibantu, disupport. Sampaikan ke orang tua bagaimana perasaan kalian. Satu-satu dari Nafisa dulu. Boleh sambil berdiri kok boleh, nanti dihampiri orang tuanya juga boleh. Iya, ke orang tuanya. Rasanya sih senang. Senang? Ada ucapan rasa terima kasih atau apa? Ya, terima kasih sudah bantu untuk mengerjakan. Iya. Septa? Iya? Ke mama, ma. Bisa. Gimana? Yuk, menyampaikannya ke mamanya ya. Terima kasih atas Iya. Sudah dibantu apa sama mama? ngeprint. Oh, dibantu ngeprint. Oke. Terima kasih sudah support. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, ya, makasih ya. Terima kasih sudah membelikan barang-barang. Oke. Ya, Mas Rasyad. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya. Oke. Mas Zaki. Terima kasih atas kekosonnya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dong. Agak mewek ini akhirnya. Sudah dari saya, langsung ke Bu Ati, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang disampaikan Bu Henning, ini tidak mudah bagi anak usia SD bisa berproses sampai dengan menghasilkan karya ilmiah, baik produk sekaligus buku. Beliau itu ahli literasi, Bu. Jadi nanti perihal literasi, Masya Allah, pergurunya ke beliau. Jadi kelihatan yang ini kurang, nanti ada penyempurnaan dibantu dengan Bu Heni ya, luar biasa Bu Heni. Nah, alhamdulillah ini tidak ada bahan kimianya ya, pengganti yang bahan kimia yang berbahaya itu ya. Jadi dia komposisinya daun sirih dan jeruk nipis murni ya. Masya Allah, saya baca bertahan 9 hari di ruang suhu sampai 30 hari di mana itu? Di chiller, ya Allah. Tapi ketika sudah berubah warna, berubah aroma, sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah pertanyaannya, siapa ini yang mempunyai ide judul sampai menghasilkan nama dan produk seperti ini? Siapa ini? Bareng-bareng, Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Oh, jadi ketika berkumpul itu menemukan satu ide untuk membuat suatu judul itu ya, menemukan itu ya. Wah, kerja tim yang luar biasa, Masya Allah. Terus yang membuat PPT ini sampai sedemikian bagusnya dibantu siapa ini? Bagus loh PPT-nya. Siapa ini membantu? Hah? Bersama-sama juga, luar biasa. Kompak ya. Nah, pertanyaannya mungkin bisa dijawab satu persatu ya. Tentunya membuat produk ini kan tidak langsung berhasil satu kali uji coba langsung berhasil. Tentunya banyak kendala atau kegagalan. Nah, apa namanya? Apa kendala apa yang kalian masing-masing ketemukan itu dan bagaimana solusinya? Mungkin Mbak Nafisa, apa nih kendalanya membuat produk ini? Bagaimana? Kegagalannya pernah dari aroma sama warna. Kenapa? Warnanya waktu itu keruh gitu. Keruh terus menjadi sampai menjadi Jadi kayak kecoklatan, kuning kecoklatan itu karena perendamannya dikurangi waktunya. Tuh merebusnya juga. sampai berapa kali uji coba itu sampai menghasilkan warna yang bening gitu. Itu 2 kali. 2 kali. Itu yang Mbak Nafisa rasakan ya. Coba mungkin Mbak Sekta menemukan kegagalan apa
Sama. Sama. Di bau dan di warna. Bau dan warnanya ya, sampai menghasilkan pusing ya, aromanya sama warnanya. Kalau Mas Faiz, apa kendalanya? Ya, sama juga soalnya membuatnya bersama. Iya, wah, berarti Bapak dia Mas Rantan kendalanya juga sama ya. Nggak usah saya tanyakan ya. Ya itulah proses yang harus dialami ya. Ketika membuat produk itu nggak bisa sekali jadi ya. Harus ada beberapa uji coba sampai menghasilkan produk yang kita inginkan, baik warna dan aromanya. Nah, terakhir memang Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Semuanya bermanfaat. Mas Mahes tadi ya membacakan surat Al-An'am 99, Masya Allah luar biasa. Cukup, oh ya potensinya. Ketika anak-anak melakukan ini kan dikalkulasi nih, menghabiskan dana berapa gitu ya, dikalkulasi apa enggak? Itu enggak. Terus, Bu, jalan aja, belanja, enggak dikalkulasi ya. Kalau dikalkulasikan akhirnya ketemu tempatnya, isinya, labelnya, ketemu harga pokoknya. Ketika dipasarkan, boleh dipasarkan Bu. Mungkin nanti berguru sama siapa nih, Pak Johan ya, ketika kira-kira barang ini dijual berapa ini, belum kalkulasi mungkin ya sih, bingung gini ya. Pinginnya dijual berapa? Nah, pinginnya dijual berapa ini produk bagus ini. Saya nggak tahu kalkulasi. 10 sampai 15-an. Masuk ya. Boleh. Nanti bisa konsumennya teman-teman dulu ya. Biar setiap mau makan atau bersin ya, bisa langsung cuci tangan menggunakan tetes. Jaja di balik anak-anak hebat, ada orang tua yang hebat dan guru-guru yang hebat. Semoga ilmu yang kalian ini dapatkan ini bermanfaat dan menjadi jariah dengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni dan Bu Wati. Pangapunten untuk ayah bunda karena waktunya sudah melebihi nggih. Jadi kita cancel dulu untuk sesi. Oh, satu. Monggo, atau saran saja atau mungkin ucapan untuk anak-anak penyemangat gitu nggih, support untuk anak-anak. Monggo. Saya sendiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu penguji, moderator, operator, dan wali murid. Saya mewakili wali murid mengucapkan apresiasi kepada anak-anak kami yang sangat luar biasa bisa menciptakan atau membuat prakarya hand sanitizer yang nantinya mudah-mudahan bisa sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari yang dipikirkan untuk prakarya tersebut. Beberapa untuk menjadikan suatu prakarya itu tidak mudah, sehingga butuh beberapa bulan mungkin ya tadi ya, bulan, hari, minggu untuk mempersiapkan semuanya. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk yang telah membimbing anak kami dari usia dini sudah bisa berbicara public speaking ya di depan publik, walaupun ini hanya di ruang lingkup yang kecil, tapi itu sudah sangat luar biasa dan bisa memberikan konsep yang bagus terkait dengan tulisan prakarya yang sudah disajikan tadi, dari paparannya, dari pembuatan PowerPoint-nya, dan mungkin sudah diajarkan juga terkait dengan membuat makalahnya yang tertulis. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ayah dari Mas Mahes ini ya yang mewakili. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini menambah pengalaman yang bermanfaat untuk Ananda tentunya, dan semuanya tak lepas dari support doa termasuk dari ayah dan bunda yang selama ini dipanjatkan untuk Ananda semuanya. Alhamdulillah kita telah berada pada penghujung acara, satu langkah sudah terlewati menuju kelulusan ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semua. Mohon maaf atas segala kesalahan baik itu kata maupun ucapan yang telah saya sampaikan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.